Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Bagaimana Pak Irfan, keadaannya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Andi gimana? Alhamdulillah Pak, ini baru selesai ngajar langsung ke sini. Oh langsung nih, tapi sudah tidak ngajar ya? Sudah ya. Alhamdulillah ya. Memenuhi tugas tambahan ini Pak. Ya tetap semangat Pak Andi ya. Terima kasih kesempatannya Pak. Ini saya memenuhi tugas bagaimana dalam kegiatan calon guru penggerak ini ada untuk pemenuhan di learning manajemen itu ya di LMS-nya itu ya. Itu ada beberapa untuk yang harus dipertanyakan tentang kaitannya dengan mengidentifikasi kepemimpinan dengan nilai-nilai kebajikan untuk nilai pemimpin itu Pak. Ya. Kemudian di sini ada yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya saya memperkenalkan Bapak. Di sini saya dari SMP Negeri 7. Kebetulan nama saya Andi Huda sebagai guru agama Bapak. Oh guru agama Pak Andi ya? Ya. Terus untuk pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bapak, ini yang pertama terkait dengan Bapak nantinya mengidentifikasi nilai kebenaran atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bapak. Jadi dilema etika ini ada benar versus benar, kemudian ada benar versus salah. Nah ini nanti bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus semacam ini Bapak? Oke, terima kasih Pak Andi. Ketika kita berbicara tentang dilema etika, itu memang hal yang sangat sulit ya untuk diputuskan ya. Beda dengan dilema bujukan moral ya. Ketika kita berbicara dilema etika, di mana di situ seorang pemimpin harus mengambil sebuah keputusan kebijakan dan harus berani mengambil sebuah keputusan tersebut. Ketika ada sebuah konflik ya dalam sebuah kasus, di mana pertimbangannya itu sebenarnya benar sama benar, dan memiliki nilai kebajikan, sama-sama memiliki nilai kebajikan dan memiliki nilai kebenaran. Nah di situ, jadi bagaimana saya mengidentifikasi ya ketika terjadi seperti itu, ketika terjadi di mana ada sebuah kasus. Nah, ada sebuah kasus dan di situ sudah jelas yang benar yang mana dan yang salah yang mana. Itu kan di ini ya. Dan biasanya saya juga mengidentifikasi begini. Ketika sebuah kasus disebut dilema etika, itu biasanya konflik secara internal itu terjadi. Misalnya ya ketika Pak Andi memberikan masukan kepada saya dan ada salah satu guru lagi memberikan masukan kepada saya dan itu sama-sama mempunyai nilai kebajikan. Nah di situ biasanya ada kesulitan bagi pemimpin untuk memutuskan, memberikan sebuah keputusan dan membuat sebuah kebijakan. Nah itu biasanya yang teridentifikasi menurut saya itu adalah dilema etika ya. Ketika bujukan moral itu biasanya lebih mudah. Karena di situ sudah jelas di mana yang harus diputuskan, ya kan, di mana yang melanggar aturan dan tidak gitu saja. Jadi sudah jelas di situ. Saya mengidentifikasinya melalui itu. Saya melihat dulu sebuah kasus, apakah di situ ada sebuah konflik, ya, di mana konflik tersebut sama-sama mengandung nilai kebajikan ya. Oke. Baik, kebajikan. Yang utamanya yang melanggar atau istilahnya melanggar aturan itu paling mudah Pak. Ya, kalau itu saya mengidentifikasinya sebagai bujukan moral tadi ya. Itu akan lebih mudah Pak, karena ya sudah konflik internal itu ya hampir tidak terjadi karena sudah jelas ini benar ini salah, pasti saya memilihnya yang benar gitu. Nah, ketika ini memiliki nilai kebajikan yang sama, yang harus benar-benar dipertimbangkan, saya mengambil yang mana, ya, itu yang
agak sulit gitu, agak sulit untuk diputuskan untuk menjadikan sebuah kebijakan. Kebijakan, baik, Pak Irfan sangat menginspirasi sekali tadi bagaimana Bapak mengidentifikasi, jadi membuat inovasi buat saya untuk lebih ini dalam wawancara ini. Kemudian di sini Pak Irfan, bagaimana dalam pengambilan keputusan di sekolah di sini, utamanya di sekolah Bapak ini, terutama dalam kasus-kasus kepentingan kaitannya dengan dilema etika tadi, kaitan dengan yang namanya sama-sama benar atau yang mengandung nilai kebajikan. Jadi khususnya di sekolah panjenengan ini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita memutuskan sebuah konflik, di mana di situ termasuk dalam dilema etika, itu sangat sulit sekali. Itu sangat sulit sekali, kita membutuhkan pertimbangan-pertimbangan. Nah, bagaimana ketika saya ada hal seperti itu, ya, dan saya harus membuat sebuah keputusan, saya biasanya itu melihat kuantitas atau kualitas dari dampak dari sebuah permasalahan ini. Karena di situ kan sama-sama benar ya sebenarnya ya. Ya, kalau memutuskan ini benar sebenarnya, ini benar, tapi saya harus mengambil salah satu. Nah, disitulah tantangan saya. Bagaimana saya tetap harus memutuskan sesuatu, harus mengambil keputusan untuk menjadikan sebuah kebajikan, ya kan? Nah, di situ tantangan, Pak Andi. Ya, makanya ketika itu terjadi, saya selanjutnya melihat apa sih dampak dari apa yang akan saya putuskan nanti. Dampak positifnya apa? Jadi kuantitas, jumlah dampaknya lebih besar mana? Apakah A, apakah B? Nah, di situ. Jadi terakhir kali saya akan memutuskan sesuatu. Ketika menemukan sebuah kasus dilema etika tadi, saya akan melihat dampaknya. Ketika saya mengambil yang A, ini dampak positifnya lebih besar apa tidak? Ketika mengambil yang B, dampak positifnya lebih besar atau tidak? Nah, itulah yang saya ambil gitu. Sebenarnya kalau ini kan sama-sama benar, tapi seorang pemimpin harus tetap mengambil sebuah keputusan. Nggak boleh ini diambil tidak bisa. Sama-sama jalan tidak bisa. Jadi kita harus tetap berani mengambil sebuah keputusan gitu ya kan. Nah, disitulah saya melihatnya dari nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya kuantitas dan kualitas dari dampak positif yang akan ditimbulkan dari kebijakan atau keputusan dari seorang pemimpin. Seperti itu. Memang sulit, Pandi, kalau dilema etika itu. Dan itu hampir terjadi setiap hari. Kita harus memutuskan. Jadi yang mungkin sering ini adalah termasuk kualitas ini yang menjadi pertimbangan terakhir ya. Iya, untuk memutuskan itu. Kemudian di sini Bapak kaitannya dengan pengambilan keputusan yang tadi Bapak sampaikan, itu mungkin terdapat beberapa langkah-langkah yang mungkin atau prosedur yang bagaimana sekira panjenengan dalam pengambilan keputusan itu. Ya, itu pasti ya. Kita harus punya SOP juga dalam pengambilan keputusan ya. Nah, di sini seorang pemimpin itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa sebuah tim. Nah, dan tim di sekolah saya itu ada yang namanya tim pengembang sekolah. Jadi apa langkah-langkah saya? Yang pertama, ketika terjadi sebuah konflik di mana itu terkandung dari nilai dilema etika, maka saya akan memanggil tim terkait. Misalnya dengan ada keputusan yang saya harus ambil terkait dengan kurikulum, berarti saya harus memanggil dari tim kurikulum untuk saya mintai pertimbangan. Ketika ada permasalahan dengan siswa, berarti saya panggil tim kesiswaan untuk memberikan masukan-masukan kepada saya untuk mengambil keputusan itu. Jadi yang pertama yang saya lakukan yaitu koordinasi dengan tim. Itu akan lebih efektif. Nah, tetapi keputusan itu tetap ada di tangan saya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya kan?
apa yang akan dilakukan, pasti saya akan mengambil dari kuantitas dan kualitas dari dampak positif. Nah, saya dengan tim akan menggali, ketika saya memutuskan A, dampak positifnya apa? Besarnya dari dampak positif apa? Ketika saya mengambil keputusan B, dampak besar positifnya apa? Nah, itu berhubungan dengan pertanyaannya Pak Andi sebelumnya, gitu ya kan? Saya akan memutuskan untuk memperhitungkan kuantitas dan kualitas dari dampak positif itu, ya kan? Nah, untuk mendapatkan itu, saya akan berkoordinasi dengan tim untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada saya. Jadi seperti itu, Pak Andi. Iya, iya. Jadi sebelum ini beberapa langkah dilakukan, Bapak selalu berkoordinasi intinya, Terus kemudian yang berikutnya di sini Bapak terkait hal-hal yang mungkin yang lebih efektif atau dianggap Bapak lebih efektif dalam pengambilan kasus dilema etika ini, mungkin apa aja itu kira-kira yang lebih efektif ini? Oke, mungkin kita berbicara terkait dengan teknisnya ya. Kalau bicara ini terkait teknisnya, ini saya bisa simpulkan dari yang pertanyaan sebelum-sebelumnya. Yang pertama, saya akan mengumpulkan tim untuk dimintai pertimbangan. Oke, itu yang pertama. Setelah saya mendapatkan informasi-informasi dari tim saya akan mempertimbangkan apakah di situ ada nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya, gitu kan ya. Selanjutnya, yang seperti saya sampaikan tadi, saya akan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas dampak positif dari apa yang akan saya putuskan. Jadi ada 3 langkah ya kalau saya hitung di situ ya. Jadi saya kumpulkan tim. Setelah tim memberikan masukan-masukan kepada saya, selesai, itu hanya sebagai bahan pertimbangan. Setelah itu saya akan mempertimbangkan secara nilai moral ya. Apa nilai moralnya di situ ya. Kalau saya memutuskan A, apa? Kalau saya memutuskan B, apa gitu ya. Nah, selanjutnya setelah itu ada, nilai moralnya ini ada semua. Yang pasti kalau dilema etika itu mempunyai nilai yang sama kan, ya kan? Ya baik nilai moral, nilai kebajikan, dan nilai-nilai positif. Nah, di situ saya akan mempertajam lagi, mempertimbangkan lagi. Apa dampaknya, seperti yang saya sampaikan tadi lagi ya. Apa dampak positifnya? Besar dampak positifnya apa? Di situ pasti ada perbedaan. Kalau ini dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa? Yang pasti ada dampak positif dan dampak negatif sebuah keputusan itu. Tidak ada sebuah keputusan itu positif semua, tidak. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Dan disitulah saya akan memperhitungkan lebih besar mana dampak positif dari dampak negatif. Nah, di situ. Jadi seperti itu Pak Andi, memang harus punya insting itu nanti kalau Pak Andi jadi pemimpinnya. Iya, bisa istilahnya mengeluarkan mana yang lebih ini ya, prioritas. Ya, betul. Kemudian di sini ini Pak Irfan terkait dengan kasus tadi, tatkala ada atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus ini, apa Bapak ketika menyelesaikan kasus itu atau menghadapi kasus itu langsung diselesaikan di saat itu juga atau tempat itu juga, atau memang ada jadwal yang khusus yang direncanakan oleh Bapak? Jadi begini, ada 2 kategori ya. Ada kategori ketika menyelesaikan sebuah permasalahan, ya kan. Yang pertama, yang pasti tindakan taktis dari kita. Ya, keputusan secara taktis. Taktis itu apa? Ada sebuah kasus yang memang harus benar-benar diputuskan saat itu, nggak harus menunggu. Ya kan, tidak harus menunggu. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka saya akan langsung memberikan sebuah keputusan pada saat itu juga, seperti itu, ya kan. Tetapi ada juga yang butuh pertimbangan. Nah, ketika ada sebuah kasus, ada sebuah konflik di situ yang membutuhkan sebuah pertimbangan, saya mempunyai target maksimal ya, bukan harus ini ya, maksimal 2 kali 24 jam kasus itu sudah selesai. Jadi seperti itu. Jadi harus punya target gitu. Yang apa ya istilahnya, yang membutuh pertimbangan tadi itu. Iya, jadi membutuhkan sebuah pertimbangan tim, masukan tim dan lain sebagainya. Saya harus memiliki sebuah target juga, maksimal 2 kali 24 jam itu
kasus atau permasalahan harus sudah bisa terselesaikan seperti itu. Gitu. Berarti harus berarti dengan merencanakan baru lagi. Iya. Jadwal. Tidak terjadwal. Tidak terjadwal. Permasalahan itu tidak ada tanggalnya. Oh gitu. Permasalahan itu tidak ada tanggalnya gitu Iya, ya. iya. Cuman kita itu harus memberikan sebuah target. Nggak ada. Oh besok masalahnya ini penyelesaiannya tanggal ini, tidak bisa seperti itu, iya. ya kan? Mungkin yang dimaksud terjadwal itu target ya. Target. Kalau saya 2 kali 24 jam harus selesai gitu ya. Karena kalau berlarut-larut akan menumpuk permasalahan-permasalahan berikutnya. Makanya saya bilang tadi ada 2C ya. Ada yang membutuhkan keputusan secara taktis ya kan, dan membutuhkan secara pertimbangan-pertimbangan yang besar gitu. Kalau kasusnya harus diputuskan saat itu, ya harus saat itu. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi. Kalau ini ditunda pasti dampaknya apa. Jadi memang kepekaan itu harus kita miliki, Pandi ya. Mungkin Pandi belajar ini nanti kan difokuskan pada pemimpin nanti. Betul. Terima kasih ya Pak Erman. Itu maksimal sampai 2 hari berarti Pak Ge? Kalau maksimal ya. Kalau tapi kalau kan saya 2 kali 24 jam, bukan hari ya. 2 kali. Kalau bisa diselesaikan 3 jam, 4 jam ya selesai. Iya betul. Berikut ini masih dalam kaitannya dengan kasus dilema tadi, Bapak. Di situ mungkin ada beberapa faktor yang dapat mempermudah dalam memberikan keputusan panjenengan. Ada mungkin beberapa faktor yang menjadi istilahnya faktor utama yang mempermudah panjenengan dalam memberikan keputusan. Kira-kira apa nih? Ya pasti ya tadi kerja sama tim ya. Kerja sama tim ya. Kita sebagai pemimpin kan harus bisa menggerakkan dan mengoptimalkan potensi dari sebuah tim gitu. Ketika tim itu sudah kuat, solid, insya Allah segala permasalahan yang kita hadapi bisa kita selesaikan seperti itu, Pandi. Berarti terkait dengan faktor yang paling banyak memberikan bantuan ke jenengan ini adalah koordinasi bersama tim. Koordinasi, jadi tim yang kuat. Itu faktor utama adalah tim yang kuat dan solid. Itu. Sebagai ini Pak, Bapak penutup mungkin juga terkait dengan dari semua hal tadi yang sudah disampaikan panjenengan, ini kita kaitkan dengan pembelajaran, mungkin tadi pembelajaran apa yang mungkin bisa kita petik dalam wawancara tadi, sehingga mungkin bisa saya terapkan nanti ketika utamanya ada di sekolah saya ini, Pak. Yang pertama, pemimpin itu harus berani mengambil resiko dari keputusan atau kebijakan yang dibuat itu. Ketika pemimpin nggak berani, ya sudah, selesai, Pandi. Karena ketika kita memutuskan sesuatu, kita pasti akan dihadapkan dengan dua konflik, ya kan, 2 konflik kepentingan gitu. Dan ketika kita menjadi seorang pemimpin tidak berani mengambil suatu keputusan, selesai sudah, nggak akan jalan program-program kita. Karena itu hampir tiap hari ketika kita menjadi pemimpin, hampir tiap hari kita akan menemukan dihadapkan pada sebuah pilihan di antara 2 yang harus kita pilih. Ketika pemimpin tidak berani mengambil sebuah kebijakan, keputusan itu selesai menjadi pemimpin. Oke, itu yang pertama, ya kan? Yang kedua, pemimpin itu harus punya insting yang kuat. Punya insting yang kuat ya sebagai seorang pemimpin gitu. Jadi kita itu sebagai seorang pemimpin ya jadilah seorang ini benar-benar pemimpin. Ya, jangan kadang gini, mindset kita itu akan tetap ketika kita jadi super player istilahnya ya. Saya ginikan aja, tidak semua super player kalau di pendidikan, guru yang hebat ketika menjadi guru, tetapi ketika sudah diberi sebuah mengemban sebuah amanah yang lebih tinggi, yaitu menjadi super coach, itu belum tentu bisa. Super player belum tentu bisa menjadi super coach.
Karena super coach itu harus memiliki insting khusus. Misalnya ada seorang guru bagus waktu pembelajaran bagus ketika dikasih tugas oleh pemimpinnya, oleh kepala sekolahnya mengerjakan ini bagus sekali. Ya karena dia berposisi sebagai super player. Pelajarannya apa di sini? Ketika suatu saat Pak Andi diberi tugas untuk menjadi super coach, harus segera dibuang ini yang namanya mindset super player ini. Super player Ini harus dibuang. Tahu nggak Pak Andi? Saya pernah baca artikel ini. Maradona apa itu ya? Pokoknya, apa ketakutan yang berlebihan itu? Apa istilahnya? Maradona phobia. Pernah dengar enggak? Tahu kan Maradona itu adalah super player, pemain bintang kelas dunia. Kelas dunia, kelas 1 ya. Tetapi ketika dia menjadi super coach, dia gagal total. Nah, makanya pemimpin itu banyak mempelajari dari itu. Jadi malah sekarang itu ada istilah Maradona phobia. Maradona phobia. Jadi mindset ketika menjadi seorang pemimpin, ya kan, itu harus segera beralih ya dari seorang super player menjadi super coach. Itu. Jadi itu yang harus kita pelajari ya. Sebagai apa ya, CGP kan sebagai calon pemimpin pembelajaran ya. Mau tidak mau nanti harus mengarah ke sana jenengan itu harus dipelajari gitu ya. Harus berani ngambil keputusan, harus segera merubah mindset dari super player menjadi super coach, ya kan. Dan apalagi ya, ya seorang pemimpin itu harus bisa memposisikan dirinya juga. Seorang manajer sama seorang leader. Kapan kita memposisikan seorang manajer, ya kan? Kapan kita memposisikan seorang leader. Nah, dalam pengambilan sebuah keputusan itu adalah peran seorang leader, gitu ya. Ketika kita membuat sebuah teknis road mapping itu kita manajer bagaimana meletakkan ini di sini dan lain sebagainya, membuat sebuah program ini, ya kan. Tetapi ada kalanya kita sebagai seorang leader harus berani fokus ke manajerialnya. Iya, kalau leader itu harus berani kalau yang sesuai dengan itu kan pengambil keputusan itu banyak pada poin yang pertama tadi. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi itu apa ya, mungkin pembelajaran yang bisa kita ambil dari percakapan kita dari nomor 1 sampai nomor berapa tadi itu? Iya, nomor kayaknya banyak ya. 7 ya. Oh, tak kira banyak tadi Pandi ya. Terima kasih Pak Irfan. Sedikit dan juga dari beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan dan juga pembelajaran yang mungkin bisa istilahnya ini sampaikan ke saya dan bisa bermanfaat untuk saya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya kira cukup mungkin itu. Gitu ya. Saya terima kasih juga. Saya juga selamat ke Pak Andi juga ya. Nanti ini pembelajaran dan benar-benar ada tindak lanjutnya gitu ya. Ya seperti itu ya. Matur nuwun Pak Irfan. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terus ini, alhamdulillah sehat, sehat, alhamdulillah siang ini sehat Bapak, dan saya meminta pada Bapak bermaksud untuk menggali informasi tentang kepemimpinan yang ada di SMA Negeri 7 nih Pak. Yang pertama Bapak, yang saya sampaikan, mungkin Bapak pernah mengenal yang namanya dilema etika Pak. Dilema etika itu berdasarkan kebenaran versus kebenaran. Itu dalam mengidentifikasi kira-kira dengan bagaimana Bapak untuk memahami ini benar sama sebenarnya ini, ini benar
salah. Itu bagaimana? Kira-kira Bapak dalam mengidentifikasi itu bagaimana? Sebenarnya begini loh ya. Permasalahannya itu kalau kayak masuk ke apa ya, ke ranah dilema. Nggih. Sebenarnya dikatakan prinsipnya gini, yang dikatakan benar yang pertama, selama tidak merugikan orang lain itu benar. Nggih. Tapi itu masih perlu dipertanyakan lagi, benar untuk siapa, kan seperti itu loh. Nggih. Benar menurut apa? Nah, suatu contoh lah, kita memakai baju ya, Nggih. pakai baju kan benar sudah nutup Benar, aurat. Baju seperti saya pakai. Namun manakala ini baju kayak gini dipakai oleh anak Nggih. siswa bagi hari Senin, Oke, Senin. nah, itu benar, tapi benar menurut siapa? Menurut Nggih. syar'i benar, tapi menurut aturan sekolah tidak dibenarkan. Nggih. Karena sekolah punya aturan kalau Senin harus memakai Seragam. putih biru. Nggih, putih biru. Atau saya sebagai PNS, Nggih. ini benar, saya secara syar'i benar saya pakai nutup aurat. Tapi makanya dipakai Senin, saya tetap akan ditegur oleh atasan saya, oleh dinas pendidikan misalnya. Nggih. Kenapa? Karena saya sebagai PNS ada aturan pemerintahnya, ada aturan peraturan wali Wali kota. kota, Senin, Selasa, Nggih. ada aturan dari Permendagri, terus Permenekpan, Senin, Selasa PNS itu wajib memakai keki. Keki. Nah, seperti ini contoh kan sama-sama benar, tapi dari perspektif mana kan seperti itu dulu contohnya. Manakala kalau saya menempatkan diri saya sebagai PNS, benar itu tentu saya mengikuti aturan yang sudah berlaku buat saya sebagai PNS. Iya. Tapi aturan itu kan tidak mengikat kepada orang lain yang Orang di luar lain, seperti itulah contohnya. Iya. Nah, Berarti kalau saya dapat mengambil kesimpulan, pertama di sini Bapak barangkali dalam istilahnya mengidentifikasi itu dari segi manfaat, Pak. Dari segi manfaat atau kegunaan. Nah, dalam artian yang pertama begini, kan saya sebagai seorang kepala sekolah di sini itu kan saya melaksanakan tugas berdasarkan SK, surat perintah, keputusan. Nah, dan itu saya sudah dibekali dengan rambu-rambu ya, mulai aturan presiden sampai paling rendah aturan kepala dinas itu yang saya pegang. Nah, kalau itu sudah sesuai aturan itu dan itu tidak ada masalah, tidak ada ringan untuk saya laksanakan, ya sudah saya laksanakan aja. Tapi kadang dalam perjalanan itu ada tuntutan yang harus saya laksanakan yang tidak sesuai dengan aturan itu, seperti itu. Satu contoh, misalkan ya tiba-tiba ada aturan, bukan ada aturan, misalkan ada kegiatan di sini, ada tamu misalkan ya, saya harus nyambut dengan pakaian khas misalkan. Sebenarnya ini kan tidak ada aturannya. Kalau mau bicara ke aturan ya saya salah. Sebenarnya saya akan sebagai PNS ya harus berpegang teguh kepada aturan yang dikeluarkan oleh peraturan Permenekpan itu, Permendagri itu saya pegang. Tapi karena ini sudah menjadi kepatutan ya, tradisi, kalau ada tamu pantasnya kayak begini ya sudah, dan itu tidak terlalu berisiko, seperti itu kami laksanakan. Beda dengan kalau aturan yang itu berdampak konsekuensi hukum kepada saya, maka saya tidak berani melakukan walaupun itu bagus. Contohnya bagaimana? Misalkan satu contoh, keuangan sekolah, kita punya anggaran dana BOS. Ada murid saya tidak mampu, tidak punya. Misalkan saya membelikan baju, kan bagus itu, biar ada semangat. Tapi saya memberikan dana BOS, saya tetap salah, nah, itu tetap akan melanggar hukum. Nah, seperti itu. Walaupun itu sama-sama bagus, saya belikan baju anak bukan tidak benar, kan benar bagus, malah masih baju untuk anak tidak mampu biar sekolah. Tapi dari segi aturan penggunaan keuangan saya tidak bisa melanggar aturan. Nah, seperti ini. Nah, kalau itu konsekuensinya walaupun sama-sama bagus, sama-sama bermanfaat, nah, kalau yang satu melanggar hukum, ya saya tentu tidak berani melakukan itu. Nah, seperti ini dilema buat saya ini. Apalagi sampai ada anak gara-gara tidak punya baju terus berhenti saya sekolah. Loh, ini kan sangat dilema buat seorang kepala sekolah ini. Ya yang bisa saya lakukan ya
saya memilih dilema itu, saya biar tidak melanggar hukum. Yang bisa ya kalau saya punya rezeki saya gunakan uang saya sendiri. Kalau tidak saya cerita pada teman-teman, saya menggerakkan teman-teman. Duh, saya kan punya kebijakan untuk melakukan itu, dan ini kan tidak dipaksa. Bapak Ibu guru, ini ada murid kita yang tidak mampu, ayo kita patungan, kita belikan baju, sepatu, seperti itu. Dan itu kan sering kita lakukan. Nah, teman-teman segitu juga, teman-teman Bapak Ibu guru yang lain dengan sukarela menyisihkan sebagian rezekinya untuk itu. Nah, itu contoh dilematis yang sering kita hadapi dalam sehari-hari. Ya, terima kasih Bapak. Itu diantara mungkin dalam mengidentifikasi kasus ini, utamanya untuk kebaikan yang sifatnya nilai-nilai kebaikan untuk manfaat dan untuk untuk warga sekolah, utamanya di sekolah sendiri gitu Pak. Kemudian berikutnya di sini Bapak yang mau saya tanyakan ini terkait dengan langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan di sekolah ini, atau selama panjenengan memberikan keputusan itu mungkin ada beberapa langkah-langkah yang terkait pengambilan keputusan. Keputusan di bidang apa misalnya? Ya, untuk menghadapi dilema itu tadi. Jadi panjenengan punya dilema, kemudian kira-kira ada langkah-langkah dalam pengambilan. Oh, tentu ada. Gini, begitu seorang pemimpin biasanya, termasuk saya sendiri, ngadepi permasalahan dilema seperti itu. Kadang saya memutuskan tanpa minta pertimbangan teman-teman. Misalkan itu sudah jelas gitu loh. Satu contoh kayak tadi ya, pelanggaran aturan. Misalkan saya melakukan ini, udah ada undang-undang tipikor, saya mesti kena pasal ini. Sehingga saya sudah berbicara, saya tidak. Ada yang bertanya pun ngajak, saya tetap tidak, titik. Kenapa? Karena saya maksa diri, saya sama dengan bunuh diri. Nah, seperti itu. Tapi ada hal yang saya memang minta pendapat. Itu dilema, contohnya bagaimana? Misalkan kita menghadapi anak yang sangat problem sekali. Kita tugas utamanya pendidikan level SMP di Indonesia ini kan menuntaskan belajar, program belajar itu kan. Sehingga kalau ada di lingkungan sekolah anak tidak sekolah, kita ini turut menanggung beban, menanggung dosa, kasarnya seperti itulah. Kalau sampai ada tetangga kita, kenapa kamu tidak sekolah? Nah, kita itu bertanggung jawab. Nah, tapi ada tapinya, ada murid sekolah, anaknya itu sudah dinilai kontraproduktif. Misalkan anaknya sudah sekolahnya males, ya misalkan nakal, tidak bisa kerjaan, terus suka mengganggu, bullying, sana liar. Ini kan dilema buat kita. Nah, saya sebenarnya kalau berpikir, kalau saya mau saya keluarkan, saya buang gitu aja, saya cut. Saya sementara ini tugas kita ini adalah untuk memberikan penjelasan wajib belajar itu. Tapi kalau tetap saya pelihara di sini, anak ini akan merusak. Nah, itu jatuh contoh ya, sehingga mau tidak mau saya merencanakan bagaimana biasanya saya memanggil, minta bantuan teman-teman untuk memikir. Dalam hari ini kan saya tidak sendiri sebagai kepala sekolah, saya dibantu wakil kepala sekolah, ada urusan kurikulum, ada urusan kesiswaan, humas, BK, semuanya, termasuk wali kelasnya juga. Itu baru tak minta pertimbangan bagaimana untuk mengatasi anak ini. Yang saya pilih bagaimana saya tempuh anaknya ini biar masih tetap bisa jalan menempuh masa depannya. Sekolahan ini juga bisa aman dari sini. Nah, seperti itu. Dengan cara bagaimana manggil orang tuanya. Nah, kalau tidak bisa, misalkan ya sudahlah, biar anak ini punya pembelajaran, kita pindahkan, tak pindah ke tempat lain, mungkin berubah. Nah, ini contoh keputusan-keputusan yang bersifat bersifat nego lah sifatnya ya, bersifat nego kebijakan artinya ini. Saya melakukan seperti ini. Tapi kalau saya diamkan, ya nanti kan juga rusak semuanya yang lain. Karena semuanya itu punya hak. Artinya punya begini. Si anak tadi tuh dia mengatakan saya punya hak belajar di sini.
Nah, tapi teman-temannya ini orang tuanya kan juga punya hak juga. Anak saya Pak jangan dibergaulkan sama anak kayak begini. Nah, itu kan sama-sama hak. Nah, itu kan dilema bagi kita. Bagaimana ngambil keputusannya. Terima kasih Bapak. Di sini tadi panjenengan menyebutkan atau menyampaikan bahwasanya ada beberapa keputusan yang tanpa harus mempertimbangkan teman, kemudian ada yang mendapatkan atau masukan pendapat dari warga sekolah atau Bapak Ibu di sekolah kan katanya. Mungkin ada beberapa yang perlu saya tanyakan lagi terkait dengan pengambilan keputusan ini. Bapak mungkin pernah melakukan yang namanya di akhir sebelum pengambilan keputusan itu pernah yang namanya merefleksi atau pengujian, uji sebelum uji keputusan, sebelum mengambil keputusan ini kan ada pengujian untuk istilahnya keputusan yang akan diambil. Pernah nggak untuk merefleksi bahwa kira-kira pertimbangan yang akan selalu kan gini. Permasalahan itu sebenarnya berulang. Kalau saya amati itu berulang kejadiannya, siklusnya berulang. Ini nanti akan terjadi lagi deh. Mungkin hanya beda variannya. Nah, ya itu tentu saya mempertimbangkan permasalahan sebelumnya. Dulunya sudah kayak begini, ini muncul lagi, sikap saya harus seperti ini. Atau juga saya ngambil pelajaran dari kejadian di tempat lain. Oh gitu. Nah, kepala sekolah kan tidak cuma saya kan, di Indonesia ini kan banyak kepala sekolah di dunia ya. Mungkin saya pernah membaca berita di sana kepala sekolah ini melakukan ini, akibatnya ini, baik apa jelek. Nah, itu kan saya jadikan pelajaran. Misalkan tiba-tiba muncul kasus yang sama, sehingga saya bisa bercermin dengan kejadian di tempat lain kalau sebelumnya belum pernah terjadi pada diri saya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang baik itu secara internal ataupun tentu dan juga yang saya pertimbangkan kalau saya melakukan ini kalau perlu tanpa pertimbangan itu kalau saya prediksi itu satu itu kan menyenangkan saya. Terus yang kedua saya melakukan ini tidak mungkin ada yang kontra lah seperti itu kan saya punya perhitungan. Kalau tak perkirakan saya ngomong gini teman-teman tidak mungkin saya memulai reaksi, ya sudah saya laksanakan. Contohnya ya misalkan keputusan seperti pembagian raport, nah, saya kan tinggal memutuskan aja besok anak-anak belajar di rumah yang kita undang orang tuanya saja. Dan kalau seperti itu kan saya yakin teman-teman tidak mungkin akan ada reaksi. Seandainya ada paling cuma usul, Pak bagaimana kalau ditambah gini dan seterusnya. Nah, seperti itu. Itu termasuk kebijakan yang tanpa harus mempertimbang dari yang lain. Misalkan tiba-tiba kayak di kota ini ada peringatan ulang tahun hari jadi Kota Probolinggo. Nah, tiba-tiba terus misalkan wali kota mengumumkannya apa, kepala sekolah akan menyikapi, ya sudah saya tinggal memutuskan aja. Besok tanggal segini Bapak Ibu lakukan ini. Ini karena Pak Wali Kota menghendaki seperti ini. Nah, itu kan keputusan sudah saya berita langsung dan saya yakin teman-teman tidak akan membuat reaksi seperti itu. Bapak, itu salah satu kebijakan dan mungkin salah satu keputusan yang Bapak berikan. Ini sangat inspiratif apa yang sampaikan tadi Bapak juga tentang refleksinya, tetapi ada paradigma sebelumnya itu atau konsep tentang dilema etika ini Pak, itu katanya dengan trilema Pak. Mungkin Bapak pernah mendengar yang namanya trilema itu apa saja? Trilema itu tiga pilihan. Jadi ada kasus terus panjenengan itu sudah memprediksi, oh ini nanti solusinya A, kemudian yang kedua solusinya B, tetapi tidak menutup kemungkinan sebelum panjenengan memberikan keputusan, tiba-tiba tanpa diduga ada solusi yang lebih lebih efektif gitu. Mungkin itu pernah Bapak? Ya, bukan cuma pernah, sering kali. Ya, gimana Bapak? Kan sering saya bawa rapat ke teman-teman. Satu contoh misalkan ya yang kerjaan tahunan sekolah itu menyusun perencanaan ARKAS misalkan ya, sudah kita susun rencana seperti ini
tiba-tiba dalam perjalanannya ada perubahan aturan yang serta-merta. Nah, ya seperti itu contohnya, kan sering itu kita lakukan. Nah, kalau seperti itu ya kita ngikuti bagaimana keadaannya. Sebenarnya sama aja cara ngatasin tadi itu, ada yang bisa langsung saya putuskan udah lakukan ini aja. Ada yang saya butuh pertimbangan. Satu contoh yang butuh pertimbangan, tiba-tiba ya tidak direncanakan kayak kemarin ini, tahu-tahu saya terima telepon, Pak, kami dari SMP Negeri 10 Pangkal Pinang akan berkunjung ke SMP 7. Ini saya tidak pernah merencanakan mau menerima tamu tanggal sekian. Nah, jadi padahal itu masuk kategori trilema. Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah punya perencanaan penggunaan keuangan di sekolah, tetapi tidak ada saya rencana menyambut si ini kan. Nah, begitu ada tanda seperti ini saya perlu bicara, tentu makanya saya panggil, maka urusan gimana ini mau ada tamu ya apa, diterima apa enggak, kan dilema sih betul. Seandainya teman-teman terus kan enggak usah Pak repot, tapi bagi saya sebagai kepala saya ya dilema, masa saya mau orang bertamu, jangan bertamu loh, kan enggak mungkin juga, rasanya kurang enggak etis kan, saya orang mau bertamu baik-baik kok saya tolak. Nah, sehingga ya itulah, ya sudah nego, tetap ada apa ya kita terima, terus gimana penyambutan dan seterusnya itu kan perlu kita bicarakan. Itu kan contoh-contoh kasus keseharian, itu masuk dalam pengambilan keputusan. Ya, itu kan keputusan saya yang perlu mengajak teman-teman untuk melakukan pertimbangan. Gitu. Berikutnya ini Bapak terkait dengan langkah-langkah prosedur yang sudah dilakukan tadi sama Bapak itu sudah secara prosedur dan juga yang mungkin sudah dilakukan atau memenuhi dengan pertimbangan, yang selama ini yang Bapak anggap paling efektif itu yang mana Pak, keputusan dari beberapa contoh yang jenengan sampaikan tadi dalam mengatasi kasus dilema etika itu tadi Pak, yang paling efektif itu, yang kira-kira yang mana Pak? Ya begini, karena itu ada Pak, dikatakan yang paling dalam pengambilan itu ada 3 sebenarnya. Ada berpikir di mana kita itu melihat dari hasil, berpikir karena kita melihat dari apa yang bermanfaat untuk kita, gitu. Yang berpikir bahwa semuanya itu lihat hasil akhirnya, itu pernah mendengar Bapak? Iya, nah, itu semuanya kan memang mencapai goal. Nah, kemudian pada panjenengan kira-kira yang paling efektif pundi Pak? Gini, yang paling efektif sebenarnya gini ya, tidak ada istilah menurut saya itu namanya suatu cara, itu tidak ada yang dikatakan ini paling efektif. Semuanya itu efektif tergantung sikonnya bagaimana. Keadaannya seperti ini. Seperti contohnya sekolah kan punya visi misi. Saya harus mencapai visi sekolah itu. Nah, dalam perjalanan selama tidak ada masalah itu lebih enak, keputusannya cepat ngambilan. Tapi di tengah jalan ini kan banyak problem. Nah, banyak problem yang dihadapi. Nah, sehingga ya jelas itu tentu yang kita pikirkan manfaat ya, karena yang saya pegang ini seorang kepala sekolah itu yang dipikir itu begini. Beda waktu saya dulu sebelum menjadi kepala sekolah. Kalau dulu saya waktu jadi guru mapel, ya kan, pikiran saya itu yang penting saya ngajar matematik, karena saya orang matematik, yang penting saya ngajar matematik ini hasilnya harus bagus. Sehingga saya nuntut kepala sekolah, Pak, saya butuh alat ini, butuh jangka, butuh macam-macam lah, tolong dipenuhi. Nah, kenapa? Karena saya berpikirnya sempit. Nah, tapi setelah jadi kepala sekolah, beda lagi cara berpikir. Nah, yang saya pikirkan seluruh yang ada di lembaga ini. Nah, misalkan kayak tadi, semuanya orang matematik minta begini. Nah, padahal selain matematik ini ada IP, sejarah itu kan harus saya penuhi. Tentu saya tidak bisa hanya mengutamakan ini dan menganaktirikan yang ini. Nah, tapi saya untuk memutuskan, saya juga melihat rekam jejak juga. Nah, kadang kan gini ya, ada misalkan seorang guru minta peralatan ini, seandainya dipenuhi peralatannya pun juga tidak dimanfaatkan.
Nah, itu kan mubazir. Nah, itu kan rekam jejak namanya kan. Tapi saya melihat ini guru ini kreatif ini. Punya alat ini aja sudah seperti ini. Nah, yang segitu tuh ya sudah dia minta kita penuhi. Karena nanti hasilnya itu akan bagus gitu loh. Karena alatnya namanya alatnya hanya alat bantu sifatnya. Jadi kalau diberi alat pun kalau pemegang alatnya tidak terampil nanti kan percuma juga kan gitu loh. Ya, seperti itu. Mungkin Bapak berarti saya ambil kesimpulan di situ Bapak tidak memprioritaskan pada mana yang lebih efektif Pak, tapi melihat dari manfaat. Betul, yang paling efektif tetap. Tapi yang saya maksud tadi itu secara umum tidak bisa cara ini lebih efektif. Tergantung sikonnya. Kalau khusus berlaku untuk saya, ini efektif di sini di SMP 7 menurut saya ini yang saya lakukan. Yang mana itu Pak? Nah, kalau di SMP 7 selama ini ya tentu saya melakukan, saya tetap ada pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman tertentu. Arti tertentu itu seperti saya kan punya wakaf, banyak urusan, nah, seperti itu. Karena dari sekian orang itu kan saya sudah hafal kan dengan karakter teman-teman. Ini cara memberikan pertimbangan gayanya seperti ini kan seperti ini. Itu yang saya pilih tentunya. Jadi kalau permasalahan tentang ini tentu saya minta pertimbangannya kepada si A. Sudah menjadi tugas pokoknya itu sudah paham kan Pak? Ya, satu contoh misalkan ada kasus masalah siswa, siswa yang hubungannya dengan mental, keterbakan apa, tentu saya di sini yang saya bicara guru BK-nya, tapi tidak cuma ke guru BK dok, wali kelasnya tajak bicara, teman yang lainnya itu baru nanti saya olah seperti itu. Nah itu dari dari yang efektif, dan kalau sudah efektif ya tentu biasanya kan membawa hasil. Oke Bapak, terima kasih. Kemudian di sini kalau saya lihat tadi sudah panjenengan menyampaikan tentang efektif, pengambilan keputusan yang efektif, yang mana kemudian ini ada beberapa hal mungkin yang merupakan menjadi tantangan Bapak ini. Selama ini Bapak sudah menghadapi kasus dilema etika, baik itu di internal sekolah ataupun dengan kedinasan di baik kota maupun pemerintah pusat. Ini tantangan yang mungkin menurut Bapak yang selama ini paling menantang lah menurut Bapak itu dalam menghadapi atau mengambil keputusan ini, apa kira-kira Pak yang paling menantang selama ini Pak? Ya, yang paling menantang itu saya harus ngambil keputusan yang di luar pada umumnya. Nah, pada umumnya suatu contoh ya, itu yang paling berat itu dulu awal-awalnya. Dulu tuh perjalanan sekolah ini ya tiap tahun itu kan aturan-aturan kan berubah. Dulu di Indonesia khususnya SMP lah ya, itu kan dana pemerintah, ada partisipasi orang tua dan lain-lain seperti itu ya, sehingga mengelola keuangan itu zaman dulu itu sehingga penghasilan teman-teman guru itu ada yang sifat tetap yang berubah gaji, nanti ada penghasilan tambahan misalnya ya. Nah, tapi ini makin lama karena tidak ada misalkan. Kenapa ya? Karena memang tidak adanya sumber. Nah, merubah kebiasaan sebelumnya ke kebiasaan baru ini bukan perkara yang mudah. Ya. Karena banyak juga teman-teman guru itu yang katakan itu asik dengan zona nyamannya. Oh, dulu biasanya kayak gini. Kenapa kok dan tidak mau tahu dengan perubahan-perubahan aturan yang baru ada. Termasuk juga kurikulum misalnya kan. Nah, kalau dulu tidak ada PMM, sekarang ada PMM. Nah, ini tiap ada baru itu mesti ada gejolak. Jadi, begitu dulu ada gejolak. Tapi juga banyak juga guru yang sadar, yang tahu diri bahwa perubahan itu adalah suatu kemestian, sehingga dia mengikuti perubahan, enjoy saja ya. Itu ada. Tapi ada juga yang memang berat. Nah, seperti sekarang ini kan menterinya sudah ganti. Kita tidak tahu aturan yang terbaru nanti yang diterapkan ya. Pak. Ya termasuk persiapan era
presiden yang baru ini Pak. Iya, ini kan habis dilantik, menterinya ganti. Ganti juga. Tentu keputusan-keputusan diambil oleh Pak Menteri yang akan datang itu pasti ada perubahan dari sekarang. Ya mau tidak mau kita sebagai ASN istilahnya harus sami'na wa ata'na apa yang diputuskan oleh pemerintah. Dan itu sudah jelas nanti Bapak juga mengambil kebijakan atau keputusan yang sifatnya dalam mengimplementasikan itu Pak. Kan Oh begitu, iya, Pak? tentu. Makanya itu nanti yang jelas keputusan yang tidak bisa ditawar itu ya tentu saya paling perintah ayo kita ikuti karena sudah menteri kan perintah masa saya melanggar. Cuman nanti yang perlu saya masih negosiasi dengan teman-teman caranya untuk menempuh keputusan menteri itu bagaimana. Misalkan apa butuh IHT, butuh belajar sendiri, butuh alat apa atau apa, nah itu yang perlu dibicarakan bersama karena biasanya aturan pemerintah itu kan yang soal teknik itu kan tidak diatur. Tidak diatur. Contohnya ya kayak kemarin kita harus ke kurikulum merdeka ya sudah. Bagaimana cara melaksanakannya di situ kan disilahkan kreasi sekolah masing-masing. Kasus itu apakah langsung diambil di tempat itu juga, dalam arti menyelesaikan di tempat itu juga. Jadi menghadapi kasus panjenengan ketika umpamanya di ruang guru, apakah Bapak itu langsung mengambil keputusan di sana langsung, atau memiliki sebuah jadwal, atau menjadwalkan, atau merencanakan setelah melihat kasus, terus direncanakan, baru untuk menyelesaikan, kemudian di situ prosedur yang mau dilakukan kira-kira apa? Jadi di sini ada 3 Pak poin yang mau saya tanyakan datang panjenengan. Yang satu tadi katanya ketika masalah saya contohkan di ruang guru, apakah di situ Bapak langsung memberikan kebijakan langsung di sana, melihat kasus di ruang guru gitu jenengan langsung di sana, atau di situ panjenengan menjadwalkan terus untuk menyelesaikan kasus itu. Nah, yang ketiga Bapak di sini gimana ketika prosedur menyelesaikan kasus itu panjenengan? Jadi ada 3. Sebenarnya gini ya. Kerjaan tupoksinya saya sebagai kepala sekolah itu kan menghadapi benda hidup. Artinya saya bukan kepala kantor yang menghadapi barang-barang mati. Yang saya hadapi ini benda hidup. Guru, murid, orang tua, dan warga sekolah. Terus yang jelas begini, menyelesaikan kasus itu saya tuh ya mengalir saja lah gitu. Jadi tidak punya jadwal khusus. Misalkan hari Senin tidak. Cuman mengalir dalam arti apa? Kapan saat itu bertemu kasusnya saya. Karena kasusnya itu ya kan tidak diduga datangnya. Masalah itu tidak diduga. Nah, begitu menghadapi masalah, ya, kalau seperti pertanyaannya tadi, masalah misalkan dengan hubungan dengan guru, di ruang guru. Nah, kalau permasalahan spontan bisa saya selesaikan tadi, ya saat itu tidak perlu nunggu. Masalah apa? Misalkan tahu-tahu saya masuk ruang guru, tahu-tahu ada murid datang, ramai Pak. Kalau saya tidak ada gurunya ya saya saat itu juga saya ngomong, ayo Pak Bu tolong itu dimasuki kelasnya. Spontanitas seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan ada permasalahan guru, kalau saya pandang ini urusannya dengan etika. Nah, saya misalkan kalau saya tegur di depan publik itu kurang pantas, karena bagaimana orang itu kan punya harga diri kan. Tentu ini saya jadwalkan. Nah, mungkin tak besoknya, entah nantinya saya perintahkan untuk bertemu di ruangan saya, ya kita ngomong empat mata permasalahannya, nah seperti ini. Karena ya itu tadi saya kan harus jaga etika seperti itu. Jadi itu jadwalnya itu ya jadwal spontan juga artinya. Jadi tidak punya jadwal khusus yang beda dengan kayak sidang di pengadilan ya. Pokoknya itu ada jadwalnya itu kan ya. Senin tanggal segini sidang ini sidang terus. Kalau saya enggak ya. Jadi istilahnya fleksibel Pak. Ya. Fleksibel sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Misalkan satu contoh, misalkan ya terus melihat anak, tidak cuma guru melihat anak-anak. Ya, saya bertemu anak-anak kok bajunya di luar ya saat itu juga saya tegur, kok di luar bajunya masukkan. Nah, tidak perlu dijarutkan. Tapi kalau misalkan
ada laporan Pak, nama ini melakukan ini pelanggaran sosial di kampungnya. Nah, ini tentu saya melakukan jadwal lagi. Jadwal dalam arti ini saya delegasikan ke siapa? Apa cukup ke wali kelasnya yang saya perintah? Apa sampai ke guru BK-nya? Atau ke siswa atau siapa lah yang saya tugasi? Istilahnya untuk yang hubungan keluar sekolah itu Pak. Iya, karena itu kan barangnya tidak dihadapi saat itu juga dengan saya, sehingga saya perlu membuat kapan. Misalkan dan itu perlu perencanaan. Kenapa? Misalkan besok itu saya juga melihat jam. Misalkan saya tugaskan ke guru kesiswaannya, besok itu dia ada jadwal ngajar apa enggak. Nah, itu kan perlu saya carikan kapan si guru ini jamnya kosong. Misalkan saya bilang ke wali kelasnya, saya kan harus tahu, saya pada tanya ke kurikulum, Bu ini jam segini, jam berapa kosongnya? Oh sekarang penuh Pak, besok lusa ada jam sekian kosong, ya udah tak jadwalkan waktu dia kosong aja. Oke Pak, berarti setelah pertama saya ambil tadi secara spontanitas, kemudian panjenengan juga ketika ada jadwal atau yang menjadwalkan terkait dengan kasus tertentu lah istilahnya gitu. Iya, tapi jadwalnya ya jadwal spontan bukan berarti itu jadwal rutin. Kemudian di situ kalau kita lihat dari tadi itu termasuk menjadwal spontanitas itu, dalam itu pengambilan jadwal spontanitas itu ada prosedurnya enggak Pak? Apa istilahnya ada alur yang harus tahap yang harus dilalui atau gimana? Lihat kasusnya. Kalau kasusnya itu cukup itu sepenuhnya kewenangan kepala sekolah, ya saya langsung aja sudah kapan gitu. Tapi kalau ada yang menyangkut ke pribadi, tentu saya ada aturan-aturan yang saya ikuti. Misalkan saya melihat kasus anak ini yang hubungannya mungkin dengan dinas sosial, atau dengan lembaga-lembaga, tentu ini kan saya beda caranya. Atau menghadapi permasalahan yang sifatnya pribadi, pribadi seorang guru. Nah ini kan juga ada batasan-batasan yang saya bisa melakukannya. Tapi kalau dengan hubungannya dengan ketugasan keseharian, ya berarti kan itu hanya intern kewenangan kepala sekolah, ya sudah langsung aja saat itu. Langsung Pak. Iya. Jadi istilahnya untuk yang menjadi kewenangan sekolah atau biasa secara langsung, istilahnya tidak perlu untuk mengambil beberapa langkah atau prosedur yang dilalui kan Pak. Kalau memang sudah ya prosedurnya ya itu sudah tugasnya kepala sekolah kan seperti itu. Istilahnya pemberian amanah tugas itu ya? Iya, kan ada yang prosedur, misalnya ngatasi sekolahan ini misalkan butuh apa, misalkan satu contoh ada kegiatan study field. Nah, satu contoh kan study field itu kan memerlukan biaya tambahan dari orang tua. Nah, prosedur yang harus kita tempuh, ya saya harus lapor izin ke ketua komite, minta pertimbangan. Kalau seandainya komite melarang, ya saya tidak lanjut. Tapi kalau komite memberikan dukungan, oke, ya sudah saya lanjutkan. Nanti tempuh melalui rapat, Pak, komitenya orang ngajak rapat, oke, ya saya rapat. Baru nanti melaksanakan hasil keputusan rapat itu. Contohnya kan sekarang ini kan dengan pertimbangan banyak hal, saya ngambil keputusan merubah jadwal studi literasi atau wisata kelas 9. Saya akan ke 8. Kenapa? Itu bukan serta-merta, karena dari dulu itu banyak ada orang tua yang mengeluh ngadep ke saya, Pak, kalau kelas 9 saya itu repot, anak saya nanti mau melanjutkan biayanya untuk ini, terus mana anak mau berpisah ujian, ya juga itu kan saya tampung. Nah, saya tampung. Berarti itu nanti berkelanjutan tetap di kelas bawah sudah Pak, tidak di kelas atas lagi. Iya, kalau besok tidak ada perubahan lagi, tidak ada keluhan lagi, ya terus. Tapi kalau ada orang tua
ngeluh lagi banyak usul kita kan ngikuti. Ngikuti. Iya, kita kan namanya melayani Nggih. masyarakat kan, melayani masyarakat. Kenapa? Karena itu dan juga satu strategi contohnya kan kenapa tidak dipaksakan ya karena itu kan hubungannya satu dengan biaya, kedua kadang dengan hobi. Dulu memang pernah ada itu malah yang ekstrim Pak, sebabnya dilarang aja kita. Ya tidak bisa Pak melarang. Yang melarang kan hanya sampean yang tidak suka. Ya. Bagaimana orang tua yang lain? Kan? Yang bisa tempuh ya sudah seperti kebebasan aja, tidak dipaksakan kan? Nggih. Tidak seneng, tidak usah Tidak ikut. unsur keterpaksaan. Iya. Nah, kalau misalkan saya melarang langsung itu berarti kan saya sama menghalangi keinginan anak-anak. Padahal anak-anak juga banyak yang seneng kayak gitu. Seneng nggih, ya juga kan tergantung orang tuanya juga kadang. Nah, makanya itu. Jadi yang bisa saya ambil ya jalan tengah. Kita laksanakan tapi tidak dipaksakan. Oke. Salah satu faktor Pak ini Pak yang mungkin sering panjenengan anggap itu yang menjadi istilahnya solusi atau mempermudah panjenengan dalam pengambilan keputusan seseorang atau faktor-faktor tertentu yang sering menjadi solusi atau mempermudah panjenengan itu kira-kira nopo Pak? Komunikasi. Nggih, komunikasi. Komunikasi. Komunikasi itu Gini, orang gimana? itu kadang ya menentang, menolak karena kan tidak paham. Nggih. Nah, ya tentu saja kita ajak komunikasi, kita sampaikan Nggih. alasannya kenapa begini, argumennya apa. Begitu dia paham, menerima dan mau biasanya. Nggih. Dan ini sudah sunatullah dicontohkan kepada zaman Nabi sendiri. Nabi aja waktu dakwah Islam kan dimusuhi, dilempar. Kenapa ya? Karena mereka kata Nabi kan sampai ceritanya siapa tuh malaikat yang marahnya. Ya Rasul Muhammad kamu minta aja tak cabut gunung itu kan. Tapi kata Nabi jangan, mereka tuh karena tidak ngerti. Gitu. Nah, jaga makanya perlu bil hikmah. Nah, saya ngambil pelajaran dari situ dan saya nganggep dan kalau saya ada laporan Pak, si itu tidak suka tuh ya biar sudah nanti tajak bicara lain kali nanti. Itu Istilahnya makanya komunikasi secara internal ya Pak istilahnya. Ya tergantung kasusnya. Tapi kalau banyak ya komunikasinya ya umum dalam rapat. Misalkan itu kalau masih baru. Nah, tapi kalau yang bersifat hanya individual. Ya saya undang saja ngomong berdua saja. Biasanya tapi gitu. Tidak harus saya memaksakan. Tapi kalau dia punya argumen seperti saya gini loh Pak. Kalau saya nilai itu lebih bagus tepat, saya tidak ada alasan ngikuti dia. Gitu. Ya kan? Pernah terjadi tuh Pak. Apa ya? Pernah kayaknya itu pernah. Dulu itu pernah ya suatu contoh ya kayak masalah tahfidz ini. Nah itu tadinya tahfidz itu kan juga usul teman Pak, sebaiknya seperti ini Pak. Ya saya ngikuti. Jadi ada yang memang tadi Pak, Bapak kan kelas sekolah paksa saja kenapa pakai SK? Ya kan tidak bisa juga kayak gitu. Ternyata terus ada yang menyampaikan Pak sebaiknya dipilih ini. Ya sudah saya akomodir. Itu maksudnya untuk akomodir untuk saat tes atau hanya untuk mengikuti secara keseluruhan atau enggak ya caranya itu yang tadinya yang saya sampaikan ternyata kan ada teman-teman menganalisa bagusnya kayak begini ya dan masuk akal. Ya. Contohnya kayak kemarin ya kayak perpisahan pelepasan anak tahun lalu itu ya. Iya betul. Nah, ternyata kok abot ini apa panitianya. Ternyata ada aja Pak, limpahkan aja ke orang tua, libatkan. Seperti itu. Oh iya ya. Akhirnya saya ngomong ke orang tua dan mereka jalan ternyata. Alhamdulillah sukses Pak kemarin. Kemudian ini yang terakhir Pak terkait dengan fokus wawancara kita pada sore hari ini dari semua hal yang telah disampaikan tadi dari awal panjenengan terkait mengidentifikasi ada beberapa keputusan kasus-kasus di mana panjenengan bisa benar-benar
untuk memenuhi kepentingan nilai-nilai kebajikan untuk warga sekolah kan gitu Pak. Di situ dapat pembelajaran apa yang mungkin bisa dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan tadi itu Pak. Jadi dari panjenengan banyak sudah menceritakan beberapa kasus atau pengambilan keputusan tadi itu kira-kira untuk apa namanya pembelajaran ya, untuk pembelajaran khususnya ini yang bisa dapat saya petik dari pengalaman tadi itu nopo kira-kira Pak? Ya gini, pada prinsipnya itu kan sesuai dengan tujuan manusia hidup ya. Manusia hidup itu kan bahagia, selamat dunia dan akhirat. Nah, manusia itu melakukan kebaikan, bertujuan baik, belum tentu itu diterima oleh orang lain, itu dianggap baik. Nah, yang penting lakukanlah kebaikan gitu aja sudah misalnya. Intinya seperti itu sebenarnya. Jadi yang saya petik terus perlu kita lebih waspada menghadapi berbagai kehidupan, berbagai orang yang kita temui, itu perlu kita lebih waspada. Nah, terus juga ya tentu kita setia dengan norma-norma etika yang berlaku. Ini dalam artian kita waspada itu bisa dikaitkan dengan pengambilan keputusan dalam kasus itu tadi. Semuanya. Gini, sebenarnya pada prinsipnya manusia itu kan suatu keputusan yang dilakukan kan, disadari atau tidak. Seperti contohnya Pak Andi sendiri bangun tidur mau kemana itu kan sebenarnya suatu keputusan. Tapi ada sifatnya refleks, ada yang sifatnya tidak. Nah, nanti jam 7 saya ini harus berangkat lebih awal, saya harus berangkat sekian, itu kan keputusan, pilihan seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, dan bukan cuma itu, nanti saya akan ke sana, akan membeli ini atau melakukan ini. Ini kan suatu keputusan. Nah, yang dimaksud waspada di sini untuk mengambil keputusan milih yang ini perlu kita harus belajar memikirkan kalau saya melakukan ini nanti akibatnya apa. Biasanya contoh seperti bangun pagi lah ya, atau mau tidur. Saya kan mau tidur cepat apa tidur malam itu kan keputusan. Oh saya milih enggak lah biar sama begadang aja tidur jam 2 nanti. Nah, tapi tentu sebelum memutuskan itu tentu harus dipikir efeknya. Saya kalau tidur jam 2 nanti apa keputusannya? Subuhnya bangun apa enggak? Ini kan seperti itu. Jadi istilahnya kemungkinan hal yang mungkin terjadi kan gitu. Nah, kemungkinan apa yang terjadi gitu. Itu yang dimaksud dengan waspada gitu. Kalau nanti diperkirakan, oh saya mesti bangun tetap. Kenapa? Karena saya dekat orang ramai jam segini berarti banyak ramai. Ya aman berarti. Tapi kalau perkirakan bagus sih jangan dilakukan. Nah, bisa-bisa tidak bangun nanti kan gitu. Nah, itu contoh lah, itu contoh. Nah, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan tugas, akan saya melakukan ini apa kan. Oke, Bapak atas hal tadi tentang pengambilan keputusan, baik mulai dari mengidentifikasi sampai yang terakhir tadi tentang pembelajaran yang sudah pengalaman Bapak lakukan dan disampaikan kepada saya. Terima kasih semuanya Bapak atas informasi dan ilmunya di sini, khususnya dalam pengambilan keputusan atas kasus baik itu yang dikatakan rujukan moral ataupun kasus dalam dilema etika ini. Mudah-mudahan nantinya ini bermanfaat, saya juga bisa menimba ilmu dari panjenengan, dan ini lanjut untuk pendidikan pada guru penggerak dalam modul berikutnya Pak. Gitu. Ya sama-sama Pak Andi, semoga sedikit perbincangan ini bisa memberikan manfaatnya, dan mungkin saya juga mohon maaf jika jawaban tidak sesuai, karena saya terus terang memang saya tidak perlu terlalu ngambil teorinya ini teorinya itu ya. Jadi memang itu yang saya ceritakan, apa itu yang saya alami dalam
keseharian seperti itu. Ya sampun Bapak, terima kasih. sama-sama. Saya mohon undur diri. Ya, semoga- Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.